Benarkah motor Honda yang dipakai Veda Ega Pratama lebih lambat dibanding motor pabrikan KTM? Banyak fans Moto3 dan Red Bull Rookies Cup sering berdebat soal hal ini. Ada yang bilang KTM punya tenaga lebih besar dan top speed lebih tinggi. Tapi apakah benar Honda kalah cepat? Di video ini kita akan membahas semuanya, mulai dari mesin, aerodinamika, elektrikal, top speed, hingga performa di lintasan berdasarkan data dari sumber resmi. Yang pertama kita akan membahas yang paling penting, yaitu mesin. Motor Honda yang digunakan di Moto3 adalah Honda NSF 250 RW. Mesin Honda memiliki kapasitas 249,3 cc, konfigurasi 1 silinder DOHC 4 katup, pendingin cairan, bor kali struknya 78 mili kali 52,2 mili, tenaga maksimum 35,5 kW atau sekitar 48 HP pada RPM 13.000. Torsi maksimum 28 Nm pada 10.500 RPM. Sementara motor KTM yang menjadi basis Red Bull Rookies Cup adalah KTM RC 250 GP. Spesifikasinya, kapasitas mesin 249,5 cc, konfigurasi sama, 1 silinder DOHC 4 katup, pendingin cairan, bor kali struk memang berbeda. Bornya dia 81 mili dan struknya 48,5 mili. Tenaga kurang dari 55 HP. Putaran maksimum sekitar 13.500 hingga 14.000 RPM. Di sini terlihat perbedaan filosofi yang menarik. Honda menggunakan stroke lebih panjang, yaitu 52,2 mili. Karakter seperti ini biasanya menghasilkan tenaga yang lebih halus dan torsi lebih mudah keluar saat keluar tikungan. Sedangkan KTM memakai bor yang lebih besar dan stroke lebih pendek. Mesin oversquare seperti ini lebih senang berputar di RPM tinggi, sehingga potensinya lebih besar untuk menghasilkan tenaga puncak dan kecepatan maksimum. Jadi secara teori KTM memang sedikit lebih unggul dalam karakter tenaga atas. Aerodinamika. Sekarang kita bahas aerodinamika. Honda NSF 250 RW generasi terbaru mendebatkan frame baru, swing arm baru, desain tangki aluminium yang lebih ramping, sistem ram air standar, layout knalpot reverse S untuk sentralisasi massa yang lebih baik. Honda sangat fokus pada handling dan perubahan arah yang cepat. Sedangkan KTM RC 250 GP menggunakan fairing karbon dan fiberglass. Intake udara berbentuk oval besar di depan. Chassis tubular chromoly steel, geometri yang sangat mirip motor MotoGP KTM RC16. KTM biasanya terkenal dengan desain yang sangat agresif untuk memaksimalkan kecepatan di lintasan lurus. Honda lebih fokus pada keseimbangan antara stabilitas, pengereman, dan kecepatan saat menikung. Karena itu, pada sirkuit dengan banyak tikungan teknis, Honda sering terlihat sangat kompetitif, meskipun tidak selalu menjadi motor tercepat di trek lurus. Sistem elektrikal. Banyak orang mengira Moto3 memakai elektronik secanggih MotoGP. Faktanya tidak. Baik Honda maupun KTM sama-sama menggunakan ECU standar Del Orto yang diwajibkan regulasi Moto3.
Figur yang tersedia meliputi full injection elektronik, data logger, sensor turtle, sensor wheel speed, launch control, traction control terbatas sesuai regulasi. Karena ESU sudah diseragamkan, keunggulan elektrikal antara Honda dan KTM sebenarnya tidak terlalu besar. Perbedaannya lebih banyak berasal dari setting tim dan karakter mesin. Top speed. Sekarang bagian yang paling sering diperdebatkan. Honda NSF 250 RW mampu mencapai sekitar 245 sampai 250 km per jam tergantung trek dan rasio giginya. Sementara KTM RC 250 GP sering tercatat memiliki kecepatan yang sangat mirip, bahkan kadang sedikit lebih tinggi di trek dengan lintasan lurus panjang. Namun perbedaannya biasanya hanya beberapa kilometer per jam saja. Jadi anggapan bahwa Honda jauh lebih lambat sebenarnya tidak didukung data resmi. Bahkan kalau kita melihat fakta yang terjadi di balapan kemarin di Mugello Race, Guido Pini yang memakai motor Honda, dia mendapatkan top speed tercepatnya yaitu 252,9 km per jam dibandingkan KTM Matteo Bertele di posisi kedua top speed yaitu 252,3. Padahal memang motor Veda tidak sekencang saat praktis atau kualifikasi, dia tidak masuk ke 10 besar top speed. Tapi dari data ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya motor Honda itu tidaklah benar lebih pelan dari KTM. Time lapse. Kalau hanya melihat top speed, hasilnya bisa menyesatkan. Yang menentukan kemenangan adalah lap time. Dalam sejarah Moto3, baik Honda maupun KTM sama-sama meraih banyak kemenangan dan gelar dunia. KTM bahkan pernah mendominasi musim awal Moto3 dengan menyapu seluruh kemenangan pada musim 2013. Namun Honda juga berkali-kali menjadi motor juara dunia dan tetap menjadi salah satu paket paling kompetitif hingga sekarang. Di balapan modern, selisih lifetime antara Honda dan KTM seringkali lebih dipengaruhi pembalap, setup motor, kondisi ban, dan strategi balap dibanding perbedaan mesin murni. Kesimpulannya, jadi apakah motor Honda milik Veda lebih lambat dari KTM? Jawabannya tidak sepenuhnya benar, karena kalau kita berbicara karakter mesin, KTM memang memiliki desain bor lebih besar dan stroke lebih pendek, yang secara teori memberikan keuntungan pada putaran atas dan top speed. Tetapi Honda NSF 250 RW memiliki handling yang sangat baik, distribusi bobot yang efisien, serta paket aerodinamika dan chassis yang sangat kompetitif. Di lintasan balap, kemenangan tidak ditentukan oleh faktor top speed saja. Faktor pembalap, setup motor, kondisi ban, hingga strategi balapan jauh lebih berpengaruh terhadap hasil akhir. Karena itu, jika ada yang mengatakan Honda pasti lebih pelan dari KTM, pernyataan tersebut terlalu sederhana dan tidak sesuai dengan fakta teknis yang ada. Pada level Moto3, kedua motor ini sama-sama berada di level tertinggi dunia, dan yang sering membuat perbedaan justru siapa yang berada di atas motornya. Kalau menurut kalian, mana yang lebih kencang? Honda NSF 250 RW atau KTM RC 250 GP? Dan keberaniannya pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk pembahasan MotoGP dan Moto3 atau balap motor lainnya. Terima kasih.